Drama penentuan pelatih Timnas Indonesia, akankah Nova Arianto pimpin Garuda Senior di Piala ASEAN 2024? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Rahasia tanggapan Shin Tae-yong terhadap kritikan pedas pengamat. Ini strategi diam-diamnya. Erick Thohir berang. Tak ada ampun bagi pelaku match fixing di Liga Indonesia. Ini ancaman tegasnya. Evan Dimas, optimisme Garuda menghadapi grup neraka. Inilah rahasia kekuatan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rahasia ex-Jo PSSI, strategi gila agar Timnas Indonesia tembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia siap guncang Indonesia di Piala ASEAN U19 2024, pemain ungkap rencana mengejutkan. Gawat, Timnas U19 Indonesia siap hancurkan lawan di Piala ASEAN U19 2024, lihat jadwalnya. Revitalisasi spektakuler. Intip upaya PPKGBK mempersiapkan SUGBK untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Drama penentuan pelatih Timnas Indonesia, akankah Nova Arianto pimpin Garuda Senior di Piala ASEAN 2024? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. PSSI ingin lihat kemampuan Nova Arianto di kualifikasi Piala Asia U17 2024 sebelum memilihnya sebagai pelatih Timnas di Piala ASEAN 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan pernyataan terkait kabar yang menyebutkan bahwa Nova Arianto akan memimpin Timnas Indonesia pada Piala ASEAN 2024. Arya menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI belum membuat keputusan akhir mengenai hal tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan sinyal bahwa Timnas Indonesia kemungkinan akan menurunkan pemain lapis kedua untuk Piala ASEAN 2024. Hal ini dilakukan karena fokus utama Timnas adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini, Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan ini akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Keputusan untuk menurunkan pemain pelapis di Piala ASEAN 2024 juga disebabkan turnamen tersebut bukan merupakan agenda resmi FIFA. Piala ASEAN 2024 akan diselenggarakan dari 23 November hingga 21 Desember 2024, di mana Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. PSSI juga meminta Shin Tae-yong untuk fokus penuh pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu, Nova Arianto dianggap sebagai kandidat yang tepat untuk memimpin Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. Sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong sejak 2019, Nova telah memahami karakter dan gaya permainan yang diusung oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun hingga saat ini PSSI belum bisa memberikan tugas kepada Nova Arianto karena dia masih bertugas bersama Timnas U16 Indonesia. Nova akan memimpin Timnas U16 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Dengan Indonesia berada di grup G bersama Kuwait sebagai tuan rumah, Australia, dan Mariana Utara. PSSI ingin melihat bagaimana performa Nova Arianto di turnamen tersebut sebelum membuat keputusan final. Arya menekankan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pelatih untuk Piala ASEAN 2024 karena masih ada waktu yang cukup lama sebelum turnamen dimulai. Terima kasih atas masukannya, kami menampung itu. Tapi ingat, jangan mau ini, mau itu, karena kami harus lihat prosesnya terlebih dahulu. Nova Arianto juga akan kami lihat di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Jadi jangan cepat-cepat langsung memilih, kata Arya.
Arya juga membandingkan situasi ini dengan penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U-Strip 22 Indonesia di SEA Games 2023. Saat itu, PSSI tidak terburu-buru dalam menentukan apakah Shin Tae-yong atau Indra Syafri yang akan memimpin timnas U22. Dan hasilnya, Indra Syafri berhasil membawa Garuda Muda meraih medali emas. PSSI berharap keputusan mereka nanti akan menghasilkan hal yang sama suksesnya. Seperti waktu Indra Syafri di mana SEA Games 2023 merupakan tugas pertamanya dan ternyata diselesaikan dengan baik oleh dia, hingga akhirnya kita bisa juara SEA Games setelah menunggu sangat lama. Jadi kami belum bisa putuskan ini atau itu, tutup Arya. Rahasia tanggapan Shin Tae-yong terhadap kritikan pedas pengamat. Ini strategi diam-diamnya. Begini cara Shin Tae-yong menanggapi kritikan tajam dari pengamat selama melatih timnas Indonesia. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah terbiasa menghadapi berbagai kritikan yang dilontarkan oleh para pengamat sepak bola. Menghadapi kritikan sudah menjadi bagian dari kehidupan profesional pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Tae-yong sangat menyadari pemberitaan dari media-media di Indonesia terkait performa dan strategi timnas Indonesia. Informasi-informasi penting dari media tanah air selalu disampaikan secara rutin oleh penerjemahnya, Jeong Seok-so, yang akrab dipanggil JJ. JJ mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong memilih untuk tidak merespons langsung kritikan-kritikan yang datang dari luar. Coach Shin tidak pernah menanggapi, ujar JJ seperti yang dilaporkan oleh Bola Sport melalui kanal YouTube Plus 26. Dia tahu dengan kritikan tersebut karena salah satu tugas saya adalah memberitahu apa yang terjadi di media, tambahnya. Shin Tae-yong selalu jujur dan transparan dalam menyampaikan situasi internal timnya. JJ menjelaskan bahwa Shin Tae-yong tidak pernah mengubah-ubah cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tim. Saya kasih tahu apa adanya, jelas JJ. Dia tidak pernah mengubah-ubah. Suasana yang ada itu disampaikan lanjutnya. Salah satu kritikan terberat yang pernah diterima oleh Shin Tae-yong datang dari pengamat sepak bola Tommy Welly yang dikenal dengan panggilan Bung Towel. Bung Towel sering kali melontarkan kritikan tajam terhadap Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Namun menurut JJ, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan kritik-kritik tersebut. Dia kan salah satu pengamat ya, kata JJ. Ya, dia berhak bicara apapun. Soal mau terima mendengarnya atau bicara balik soal itu kembali ke masing-masing pihak dalam kurung yang dikritik, ujarnya. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap menunjukkan dedikasinya dengan memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun ini akan melanjutkan tugasnya hingga tahun 2027. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Shin Tae-yong tidak hanya menghadapi tantangan dari luar, tetapi juga terus berfokus pada pengembangan tim dan persiapan untuk pertandingan-pertandingan penting di masa depan. Dengan gaya yang tenang dan penuh perhitungan, Shin Tae-yong tetap berkomitmen untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di kancah internasional, terlepas dari berbagai kritik yang diterimanya. Erick Thohir berang. Tak ada ampun bagi pelaku match fixing di Liga Indonesia, ini ancaman tegasnya. Erick Thohir tegaskan sikap tanpa toleransi terhadap pelaku match fixing di sepak bola Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, menegaskan komitmen kuat PSSI dalam memberikan sanksi keras terhadap siapa saja yang terlibat dalam praktik match fixing di kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia. Dalam pernyataannya saat membuka workshop aturan baru Liga 1 musim 2024 hingga 2025, Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku match fixing di dunia sepak bola tanah air. Saya tidak ada toleransi mengenai match fixing, tegas Erick Thohir dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, yang dipantau dari Jakarta pada hari Minggu.
Pada acara yang dihadiri oleh perwakilan tim Komite Perwasitan PSSI, Yoshimi Ogawa, Erik kembali menegaskan komitmen PSSI untuk mentransformasi Liga Sepak Bola di Indonesia agar menjadi lebih baik. Menurut Erik, membangun liga yang berkualitas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melalui kerjasama semua unsur yang terlibat. Liga harus berubah, PSSI harus berubah, klub harus berubah, ujar Erik. Dia menekankan pentingnya kerjasama antara semua pihak untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Erik juga menegaskan bahwa PSSI tidak akan mentolerir adanya praktik match fixing yang dilakukan oleh manajer, pelatih, pemain, wasit, maupun agen. Kalau ada saya sikat dan kalau ada yang tahu mengenai main-main ini, laporkan ke saya, ujarnya dengan tegas. Lebih lanjut, Erick Thohir menambahkan bahwa dirinya akan terus mendorong transformasi PT Liga Indonesia baru untuk melakukan berbagai terobosan dan perbaikan. Ia menargetkan agar Liga Indonesia semakin berkualitas sehingga bisa menjadi liga terbaik di Asia Tenggara dan masuk dalam 15 besar liga terbaik di Asia. Berdasarkan ranking kualitas liga yang dirilis oleh Konfederasi Sepak Bola Asia pada Mei 2024 lalu, Liga 1 Indonesia masih berada di peringkat ke-28 di Asia dan posisi ke-6 di ASEAN. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus berupaya keras untuk meningkatkan peringkat ini dengan melakukan perubahan yang signifikan dalam tata kelola dan kualitas pertandingan di liga domestik. Dengan sikap tegas dan komitmen yang kuat, Erick Thohir berharap bahwa transformasi ini akan membawa perubahan positif dan signifikan bagi sepak bola Indonesia, menghilangkan segala bentuk kecurangan, dan menjadikan Liga Nasional sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Evan Dimas, optimisme Garuda menghadapi grup neraka. Inilah rahasia kekuatan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat performa Timnas Indonesia, Evan Dimas yakin Garuda bisa bersaing di grup neraka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Persik Kediri Evan Dimas menunjukkan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski tergabung dalam grup yang dikenal sebagai grup neraka. Dalam grup ini, tim Merah Putih harus menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup C ini diisi oleh 3 tim yang sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Hal ini membuat tantangan bagi tim asuhan Shin Tae-yong semakin berat. Namun Evan Dimas percaya bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk bersaing. Menurutnya, meskipun Cina dan Bahrain bukan tim unggulan, mereka tetap tidak bisa dianggap remeh. Bahrain saat ini berada di peringkat 81 dunia, sementara Cina di posisi 88 peringkat FIFA, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang berada di peringkat 134. Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. 2 tim terbaik dari grup C akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Oleh karena itu, semua tim dalam grup ini akan bertarung habis-habisan demi mengamankan tiket ke ajang 4 tahunan tersebut. Bahrain misalnya telah menunjukkan keseriusan mereka dengan memulai persiapan lebih awal. Mereka akan menjalani pemusatan latihan di Slovenia pada 21 Juli mendatang dan telah mengatur 2 laga uji coba melawan tim asal Eropa untuk meningkatkan kesiapan mereka. Namun optimisme tetap ada di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Evan Dimas, mantan pemain andalan Timnas U19 dan Timnas U23, menyatakan keyakinannya bahwa tim Merah Putih mampu bersaing di putaran ketiga. Menurutnya, beratnya persaingan hanya ada dalam pikiran. Berat itu di pikiran, yang penting itu kita harus optimistis, ujar Evan Dimas kepada media, termasuk bolasport.com di Senayan Park pada Sabtu 13 Juni 2024. Yakin saya berat itu cuma di sini saja, tambahnya sambil menunjuk kepalanya. Harus optimistis. Yakin saya. Evan Dimas juga menekankan bahwa keyakinannya bukan tanpa dasar. Menurutnya performa tim asuhan Shin Tae-yong saat ini luar biasa.
Fakta bahwa timnas Indonesia berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi adalah bukti kualitas skuad Garuda yang semakin baik. Oleh karena itu, Evan percaya bahwa Rizky Ridho dan rekan-rekannya mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di putaran ketiga. Timnas sekarang bagus dan mereka berhasil lolos ke putaran ketiga, kata Evan Dimas. Jadi saya berharap timnas ke depannya lebih bagus lagi. Sebagai informasi, Evan Dimas sebelumnya adalah salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Namun terakhir kali ia dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela skuad Garuda adalah saat melawan Timor Leste pada 27 Januari 2022. Sejak itu Evan mulai tersisih dan belum kembali masuk dalam skuad timnas Indonesia. Dengan semangat dan optimisme yang ditunjukkan oleh pemain-pemain seperti Evan Dimas, diharapkan timnas Indonesia mampu menghadapi tantangan besar di grup C dan meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Rahasia ex-Jo PSSI, strategi gila agar timnas Indonesia tembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Cara ex-Jo PSSI agar timnas Indonesia bisa tembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan harapannya agar timnas Indonesia bisa menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat hasil undian menempatkan Indonesia dalam grup yang sangat berat di ronde ketiga. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di ronde ketiga. Berdasarkan peringkat FIFA, Indonesia adalah tim dengan peringkat terendah di grup ini. Lebih lagi, Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tim yang rutin tampil di Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir, menjadikan grup ini sebagai grup neraka bagi Indonesia. Arya Sinulinga mengakui bahwa perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga ini akan sangat menantang. Kita masuk di ronde ketiga, lawannya keren banget. Bayangin tuh ada Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Indonesia, kata Arya Sinulinga dalam pernyataannya yang dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Arya menekankan bahwa peringkat Indonesia yang paling rendah di antara tim lain membuat tantangan semakin berat. Udah pasti kita dari sisi ranking kita paling bawah nih, apalagi ini ada 3 tim, Australia, Arab Saudi, dan Jepang yang langganan Piala Dunia. Jadi bisa bayangkan grup kita, grup neraka, pasti tuh 3 loh tambahnya. Menurut Arya, grup ini terdiri dari tim-tim yang secara historis kuat dan hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia dari ronde ketiga. Tentunya ini berat ya bagi kita dan apalagi di ronde 3 posisinya hanya 2 yang lolos ke Piala Dunia, katanya. Jadi bisa dibayangkan 3 negara yang biasa masuk ke Piala Dunia aja pasti ada 1 yang harus masuk round 4. Arya Sinulinga berharap timnas Indonesia bisa finish di peringkat ketiga atau keempat untuk melanjutkan ke ronde keempat. Timnas Indonesia akan menjalani 10 laga dengan format home and away di ronde ketiga ini. Untuk mencapai misi tersebut, Arya menekankan pentingnya memaksimalkan poin di pertandingan kandang. Indonesia akan memulai laga kandang menghadapi Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga kandang berikutnya melawan Jepang 14 November 2024, Arab Saudi 19 November 2024, Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina 5 Juni 2025. Kita pasti pengen masuk ke ronde 4, yaitu masuk peringkat 3 hingga 4 di grup ini. Bagaimana caranya? Sudah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus kita manfaatkan, ujar Arya. 5 kali main sebagai tuan rumah ini kita harus dapat angka penuh. Arya menjelaskan bahwa meraih kemenangan di setiap laga kandang sangat penting untuk meningkatkan peluang Indonesia masuk ke ronde keempat. Itu kita punya peluang besar kalau kita bisa menang setiap kali kita jadi tuan rumah, katanya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita. Selain itu, Arya juga menekankan pentingnya dukungan supporter yang kuat untuk membangun mental juara di laga kandang. Apalagi dengan supporter kita yang sangat kuat, kita berharap bahwa kita akan bisa punya mental memenangkan setiap kali kita home.
Kita berharap di tuan rumah kita dapat poin yang baik, jangan sampai kita kalah, ujarnya. Dengan strategi ini, Arya Sinulinga dan PSSI berharap Timnas Indonesia mampu memanfaatkan setiap peluang di ronde ketiga dan melangkah ke ronde keempat, mendekatkan mereka pada impian tampil di Piala Dunia 2026. Malaysia siap guncang Indonesia di Piala ASEAN U19 2024, pemain ungkap rencana mengejutkan. Piala ASEAN U19 2024, pemain Malaysia yakin timnya siap menggegerkan Indonesia. Izzat Syahir Mohd-Sulihsan, pemain timnas U19 Malaysia, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa timnya siap membuat kejutan besar di Piala ASEAN U19 2024 yang akan diadakan di Indonesia. Di turnamen ini, Malaysia berada di grup C bersama Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Untuk menghadapi kejuaraan yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19. Timnas U19 Malaysia diperkuat oleh mayoritas pemain muda yang berasal dari klub-klub besar seperti Johor Darul Takzim dan Selangor FC. Selain itu, beberapa pemain dari Akademi Mokhtar, Terengganu FC, Sabah FC, dan Perak FC juga turut memperkuat skuad. Total ada 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas U19 Malaysia, Juan Torres Garrido. Izzat menilai bahwa timnya telah siap untuk meraih hasil terbaik di Indonesia. Kalau melihat tim, sepertinya semua sudah siap mengguncang Indonesia, kata Izzat, dikutip dari Makan Bola setelah pertandingan uji coba melawan Kamboja. Dalam persiapannya menghadapi Piala ASEAN U19 2024, Malaysia melakukan pemusatan latihan dan serangkaian pertandingan uji coba. Mereka sudah menjalani 2 uji coba melawan Kamboja. Pertandingan terakhir melawan Kamboja digelar di Stadion Uitm, Shah Alam, pada Sabtu, di mana Malaysia berhasil menang dengan skor 4-2. Sebelumnya, pada minggu lalu, Malaysia juga menjalani uji coba pertama melawan Kamboja yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Dalam turnamen ini, Malaysia berstatus sebagai juara bertahan. Mereka memenangkan edisi 2022 yang juga digelar di Indonesia, tepatnya di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi dengan mengalahkan Laos 2-0 di final. Sementara itu di grup A, Kamboja menjadi salah satu lawan bagi Timnas U19 Indonesia. Grup ini juga diisi oleh Timor Leste dan Filipina. Grup B dihuni oleh Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Piala ASEAN U19 2024 ini akan berlangsung di Surabaya dari tanggal 17 hingga 29 Juli 2024. Malaysia datang dengan tekad dan persiapan matang, berambisi untuk kembali mengukir prestasi dan mempertahankan gelar juara mereka di turnamen ini. Dengan semangat dan optimisme tinggi, mereka siap mengguncang panggung sepak bola Asia Tenggara. Gawat! Timnas U19 Indonesia siap hancurkan lawan di Piala ASEAN U19 2024, lihat jadwalnya. Jadwal Timnas U19 Indonesia di Piala ASEAN U19 2024 siap-siap, pertandingan segera dimulai. Timnas U19 Indonesia bersiap menghadapi Piala ASEAN U19 2024 yang akan berlangsung dari 17 hingga 29 Juli 2024. Turnamen bergengsi ini diadakan di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah oleh AFF. Piala ASEAN U19 2024 akan diikuti oleh 12 negara, termasuk Australia. Pertandingan akan diselenggarakan di 2 stadion utama, yakni Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo. Turnamen ini dibagi menjadi 3 grup dari total 12 negara peserta. Timnas U19 Indonesia berada di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Grup B diisi oleh Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Sementara itu grup C terdiri dari Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pada format turnamen ini, juara dari masing-masing grup serta 1 runner-up terbaik dari 3 grup akan melaju ke babak semifinal Piala ASEAN U19 2024.
Timnas U19 Indonesia sudah berada di Surabaya sejak 10 Juli 2024 untuk mempersiapkan diri. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, beberapa pertandingan uji coba telah digelar untuk mematangkan strategi. Pada laga pertama, Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Filipina. Pertandingan berikutnya akan mempertemukan Garuda Muda dengan Kamboja, dan terakhir mereka akan melawan Timor Leste. PSSI menargetkan agar Timnas U19 Indonesia bisa mencapai 4 besar dalam turnamen ini. Prestasi ini tentunya harus dimaksimalkan dengan baik oleh skuad Garuda Muda. Sebagai catatan, Timnas U19 Indonesia baru sekali meraih gelar juara di turnamen ini, yaitu pada tahun 2013 di era Evan Dimas dan kawan-kawan, di bawah kepemimpinan pelatih Indra Syafri. Mari dukung Garuda Muda untuk meraih prestasi terbaik di ajang bergengsi ini. Revitalisasi spektakuler. Intip upaya PPK GBK mempersiapkan SUGBK untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PPK GBK prioritaskan revitalisasi lapangan SUGBK demi mendukung Timnas Indonesia. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno sebagai badan layanan umum yang mengelola kawasan Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, fokus memprioritaskan revitalisasi lapangan untuk mendukung performa Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup ini, Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 5 dan 10 September mendatang. Namun, pada laga kandang melawan Australia di bulan September, Timnas Indonesia tidak bisa menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Hal ini disebabkan oleh proses perawatan yang sedang berlangsung di SUGBK. PPK GBK saat ini tengah fokus melakukan revitalisasi lapangan atau Field of Play di SUGBK. Pekerjaan revitalisasi ini dilakukan untuk mendukung prestasi olahraga nasional di ajang sepak bola internasional kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga. Pengelola GBK bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk Timnas Indonesia yang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Revitalisasi lapangan ini melibatkan banyak pihak berpengalaman dalam menangani dan mengelola stadion. Beberapa stakeholder yang terlibat termasuk konsultan dan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam mengelola stadion multifungsi berkelas internasional. Proses revitalisasi SUGBK dimulai pada bulan Juli dan ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2024. Terdapat 6 rincian pekerjaan yang dilakukan dalam proses revitalisasi ini, yaitu pemeriksaan laboratorium, sterilisasi media tanam, leveling media tanam, penanaman rumput, proses grow-in dan perawatan intensif, serta uji fungsi dan monitoring visual lapangan. Revitalisasi lapangan sepak bola di SUGBK merupakan bagian dari rencana induk tahun 2024 hingga 2025 untuk menjadikan GBK berstandar internasional. Selain stadion utama, venue lain yang memerlukan perawatan rumput meliputi lapangan sepak bola, stadion madya, baseball, dan softball. Anggaran tahunan untuk pemeliharaan rumput di seluruh stadion tersebut berkisar antara 5 miliar hingga 9 miliar, tergantung pada kondisi aktual rumput saat akan digunakan. Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia menyatakan bahwa setelah melakukan serangkaian kajian, pengelola memutuskan untuk melakukan modernisasi pemeliharaan rumput dengan mengadopsi teknologi yang telah diterapkan di negara tetangga, yaitu Singapura. Teknologi ini telah melalui proses uji coba selama 7 tahun sebelum diimplementasikan. Pengelola GBK sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dengan pihak Singapura dan telah memulai persiapan nursery serta pengadaan peralatan khusus yang memerlukan waktu minimal 1 tahun. Hadi menegaskan bahwa GBK akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik termasuk pengelolaan kawasan secara multifungsi sesuai tata kelola dan prinsip-prinsip Badan Layanan Umum.
Pekerjaan revitalisasi lapangan SUGBK ini merupakan bagian dari komitmen manajemen dalam rangka menghadirkan layanan terbaik bagi publik, ujar Hadi. Sebagai BLU, GBK berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset milik negara demi memenuhi kebutuhan akan venue olahraga, edukasi, hiburan, hingga kegiatan kenegaraan. Drama hujan deras. Timnas wanita Indonesia kalah telak dari Hong Kong dalam laga persahabatan. Pertandingan seru di tengah hujan deras, Timnas wanita Indonesia ditaklukkan Hong Kong 1-4. Timnas wanita Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 1-4 dari Hong Kong dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung di HKFC Football Ground, Hong Kong pada Minggu 14 Juli 2024. Pertandingan yang diguyur hujan deras dan diwarnai banyak genangan air ini menyajikan laga yang penuh tantangan bagi kedua tim. Hong Kong berhasil unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Wai Yuanting pada menit ke-5. Serangan Hong Kong yang agresif sejak awal laga akhirnya membuahkan hasil ketika Fani Supriyanto hanya mampu menepis tendangan lawan. Namun bola rebound berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Wai Yuanting yang berdiri di kotak penalti. Hanya dalam 5 menit Hong Kong sudah memimpin 1-0. Timnas wanita Indonesia mencoba merespons dengan serangan balik. Pada menit ke-10, Seva Imut mendapatkan peluang emas dengan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola masih bisa diamankan oleh kiper Hong Kong, N'Chok Wai. Hingga menit ke-20, usaha Timnas wanita Indonesia untuk menyamakan kedudukan belum membuahkan hasil meskipun serangan cepat terus dilancarkan oleh Seva Imut dan Claudia Schooneman. Keunggulan Hong Kong bertambah pada menit ke-25 melalui gol HOMU Imei yang tidak terkawal di depan gawang setelah menerima umpan dari Fu Chiuman. Hanya 3 menit berselang, Cheung Wai Ki menambah derita Timnas wanita Indonesia dengan mencetak gol ketiga untuk Hong Kong, memanfaatkan bola rebound yang membentur mistar gawang. Di babak pertama, meski Timnas wanita Indonesia mencoba memberikan perlawanan, mereka kesulitan mencetak gol. Zahra melakukan tendangan keras pada menit ke-30, tetapi bola melambung jauh di atas gawang. Peluang demi peluang terus datang, namun sayangnya tidak ada yang berbuah gol. Hingga menit ke-44, upaya dari Seva yang melakukan soloran dan tendangan keras juga berhasil ditepis oleh kiper Hong Kong. Pada masa tambahan waktu babak pertama, Cheung Wai Ki kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan gol keempatnya setelah melewati 3 pemain Timnas wanita Indonesia. Skor 4-0 untuk keunggulan Hong Kong bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Timnas wanita Indonesia berusaha keras mengejar ketertinggalan. Akhirnya, pada menit ke-63, Seva Imut berhasil mencetak gol setelah menerima umpan lambung dari Helsia Maisyaroh. Tendangan Seva tidak mampu dihalau oleh kiper N'Chok Wai, mengubah skor menjadi 1-4. Meskipun permainan Timnas wanita Indonesia membaik di babak kedua dan jual beli serangan terus terjadi, mereka tetap kesulitan untuk mencetak gol tambahan. Hingga menit ke-88, Timnas wanita Indonesia semakin berani menyerang, namun hujan deras yang mengguyur lapangan membuat kondisi semakin sulit. Sampai waktu tambahan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta, dan pertandingan berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Hong Kong. Pertandingan ini menunjukkan semangat juang Timnas wanita Indonesia meski harus menghadapi tantangan berat di lapangan yang tergenang air. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk terus meningkatkan performa di laga-laga selanjutnya.